Ya, baik, kita lanjutkan pembahasan kita kaitan pembahasan soal-soal dan materi yang biasanya keluar di SIMAK UI. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan yang kemarin yang tertunda, yaitu kaitan bab metabolisme terakhir kemarin. Ada 2-3 nomor kok belum kita bahas kemarin. Udah kita bahas. Nah, ini ada soal lanjutan yang kemarin yang belum kita bahas, yaitu tentang ini. Apa nih? Kaitan apa tuh kemarin? Saat air tergenang cukup lama, akar dapat mengalami respirasi anaerob. Kondisi tersebut menyebabkan glikolisis. Yang mana tuh yang? Oh, fermentasi ini berarti. Nah, gampang sih ya soal. Mengalami fermentasi. Betul. Gampang soalnya. Terus, ini soalnya pernah tahun di 2012 ya. Keluar lagi di 2015 mirip. Tumor dapat memasuki kondisi respirasi anaerobik seperti halnya terjadi pada khamir dan bakteri. Artinya bisa fermentasi gitu. Penyebabnya adalah Tidak mendapatkan jumlah asetil-CoA yang cukup sebagai hasil glikolisis. Bukan, berarti. Bukan. Tidak mendapatkan. Itu betul tuh. Nomor 2 betul, Kak. Berarti nomor 4 benar. 2 dan 4. 2 dan 4. Oke, soalnya gitu-gitu aja soalnya. Gampang. Terus, ini kaitan apa nih? Berikut ini merupakan tahap dari siklus asam sitrat pada proses cellular respiration adalah apa nih siklus asam sitrat? Siklus Krebs. Betul, siklus Krebs. Apa yang benar kaitan siklus Krebs dari 5 pilihan? Pertama, terbentuknya ikatan 3 molekul karbon dengan asetil-CoA, betul enggak? Asetil-CoA karbon, salah. Asetil-CoA karbonnya 2 ya. Harusnya karbon berapa? Harusnya ikatan antar 3 molekul. Ya, dia harusnya berikatan dengan tahapan awal dari siklus asam sitrat kan asetil-CoA itu berikatan dengan oksaloasetat namanya, tahapan awalnya. Oksaloasetat itu berkarbon 4, bukan berkarbon 3. Itu kenapa kamu tadi saya benerin salah. Ini asetil-CoA dia karbonnya 2 ya. Oksaloasetat karbonnya 4. Sehingga terbentuk senyawa berkarbon 6 namanya sitrat. Nah, gitu ya. Makanya tahapan awalnya salah, betul. Terus yang ke B-nya oksaloasetat berubah jadi suksinat membentuk satu molekul NADH, ini ada kata 1. Dan FADH-nya juga sama-sama 1. Betul enggak? Dari oksaloasetat ke suksinat. Pernah ya. Jadi dia tanyain dari yang ini sampai tahapan suksinat tuh ini. Oh, baru NADH doang 1. FADH 2 NADH. Ini 1, ini yang kedua. Ada 3, yang ketiganya di sini. 1, 2, 3. Totalnya NADH kan ada 3. FADH-nya di sini artinya salah ya. Iya. Ini salah. Yang C. Siklus tersebut terdiri dari tahapan.
Kondensasi, oksidasi, dan respirasi. Enggak kayaknya. Respirasi. Siklus itu dari tahapan respirasi. Respirasi di mana tuh kita kenal? Respirasi bukannya siklusnya sendiri di dalam proses respirasi ya? Respirasi ya mencakup seluruh tahapan dari glikolisis sampai dengan STE. Nah, itu respirasi. Ya betul, kata ini yang salah. Kalau ini benar. Kondensasi itu yang tahapan, kan kondensasi di kimia itu pembentukan penggabungan dua senyawa tanpa melepaskan zat gitu ya. Biasanya kan kalau ada digabung dua senyawa kadang ada air lepas atau senyawa lain. Nah, kondensasi itu yang tahapan awalnya tadi ketika digabungkan asetil-CoA dengan C4 ini, senyawa berkarbon 4, oksaloasetat dihasilkan C6, ini kondensasi memang namanya. Selain kondensasi ada dua proses lain. Yang pertama tadi oksidasi, betul ya. Isositrat dia melepaskan ya, misalnya nih isositrat ke alfa ketoglutarat, dia melepaskan elektron ya. Ini melepaskan elektron, elektronnya ditangkap oleh NAD+ sehingga berubah jadi NADH sekaligus ngambil H+. Maka isositrat karena melepaskan elektron betul dia teroksidasi, ya betul kan? Kemudian yang benar harusnya apa? Pelepasan CO2 apa istilahnya itu kemarin? Pelepasan CO2 itu tahapan kedua dari respirasi seluler apa namanya kemarin setelah glikolisis? Dekarboksilasi. Betul. Oksidatif. Betul. Maka selain di DO, di SK juga ada DO. DO-nya malah 2 kali nih. Yang ini sama ini, DO ini. Decarboxylation and oxidation. Ya, berbarengan tuh. Sambil dekarboksilasi, dia juga oksidasi. Cuman di tahap oksidasi yang ketiga, yang perubahan malat jadi oksaloasetat, ya ini nggak ada dekarboksilasinya, hanya oksidasi aja. Karena ini sama-sama senyawa berkarbon 4. Ini C4 ke sana jadi C4, jadi nggak ada apa namanya, nggak ada CO2 yang dilepasin gitu. Maka salah respirasi, seandainya pengen benar harusnya dekarboksilasi. Kemudian yang delta, ini artinya salah. Substrat fosforilasi. Salah ketik. Fosforilasi harusnya. Fosforilasi. Ini kan salah kebalik. Fosforilasi ya. Jadi antara suksinil-CoA dan malat. Mana suksinil dan malat ada fosforilasi katanya. Ini dengan malat. Ini ke sana. Betul nggak? Fosforilasi itu Fosforilasi. Yang kemarin kita bahas. Itu fosfor ya? Yang Iya, betul. ADP ATP. Nah, iya. Ini nanti suksinil-CoA berubah jadi suksinat, dia akan melepaskan GTP, guanin trifosfat. Kan kalau temennya ATP kan dari kata adenin atau adenosin trifosfat. ATP, apalagi temannya itu? Bisa aja kok A lagi sih? Bisa TTP ya. Bisa GTP, apalagi tuh? Satu lagi bahasanya yang kurang nih. CTP, sitosin ya. Nah, jadi sebenarnya ATP ini dekat-dekat dengan nukleotida. Dia salah satu jenis nukleotida. Nah, nanti yang GTP ini nanti ada enzim yang bisa merubah dia jadi atau dipakai untuk ngasilin ATP intinya. Ya, sehingga dalam siklus Krebs untuk setiap satu asetil-CoA dihasilkan satu ATP gitu kan. Setiap satu asetil-CoA. Maka ya sepertinya yang delta ya jawabannya. Suksinil-CoA dikonversi jadi malat untuk ada fosforilasinya. Yang error coba kita lihat dulu. Pirupat dehidrogenase mengkonversi asam pirupat. Enggak ada ini.
Di siklus Krebs tidak dilibatkan asam piruvat ya. Maka jawabannya memang delta. Alexa bisa paham ya? Yang substrat substrat yang itu Kak, yang D itu karena jadi ceritanya gara-gara yang ada GTP dia tuh diubah jadi ATP, jadi ada itu Kak substratnya itu maksudnya. Iya, jadi suksinil-CoA ini dia jadi substrat gitu ya, sebagai apa istilahnya? Substrat itu kayak nutrisi atau mungkin input untuk nanti ketika dia dirubah jadi malat dengan tentunya melewati 2 tahapan di sini. Dia harus kalau di sini kan suksinat dulu, baru fumarat, baru malat. Nah, dalam tahapan yang pertama suksinil-CoA jadi suksinat, terjadi fosforilasi. Jadi enzimnya punya kemampuan ya dengan menggunakan dia sebagai substrat, dia bisa menggabungkan fosfat dengan GDP ini ya, terbentuk GTP, baru yang selanjutnya GTP fosfatnya diambil, dicuri gitu ya. Dicuri fosfatnya, ditanamkan dengan ADP sehingga ADP bisa berubah jadi ATP. Ini balik lagi jadi GDP gitu. Kurang lebih sih itu kemampuan enzimnya memang yang kalau kita lihat kan suksinil-CoA nggak punya fosfat di sini ya. Suksinil-CoA dia nggak punya fosfat. Jadi dia hanya sebagai apa ya? Apa namanya ya? Mungkin secara ini kimia enzimnya ini punya kemampuan buat nanemin fosfat ke GDP, tapi dia butuh substrat gitu, berupa suksinil-CoA. Gitu. Mungkin sebagai pemancing atau apa gitu bahasanya. Oke. Kita tinggalin tentang metabolisme ya. Tentang apa tadi ini? Respirasi seluler. Kita pindah ke fotosintesis nih. Banyak juga soalnya. Ini gampang kok soalnya. Reaksi terang dari Kelvin cycle bekerja sama mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa C6H12O6 makanan. Proses yang terjadi pada reaksi terangnya aja yang ditanyain. Itu menghasilkan ATP dan menguraikan air. Itu benar. Satu benar. Membentuk gula, salah membentuk gula. Kalau membentuk gula dia siklus Calvin ya Kak? Betul. Siklus Calvin doang. Berarti 3 benar. Oke. Artinya 4 salah karena 2 salah. 2 salah. Nah, soalnya gampang banget sih ya kalau kita lihat nih. Yang penting kita kuasai konsep dasarnya aja. Terus yang kedua. Tumbuh melakukan fotosintesis diawali dengan mengubah foton menjadi energi kimia. Energi yang dimaksud adalah suara saya putus-putus ya? Mengubah matahari jadi kimia. Halo? Enggak sih Kak. Enggak ya? Soalnya suara kamu apa namanya? Kayak pecah-pecah tadi ya. Artinya yang mana nih? Oh. ADP dan ATP bukan Kak. Iya, betul. Iya. Oh. Betul, NADPH dan Sekarang ATP. ATP-nya Gimana? yang
Halo Alexa? Yang bukan, Kak. Yang ini, yang soal sekarang nih. Suaramu putus-putus Alexa. Yang apa namanya? Masih ingat nggak output dari reaksi terang apa aja? Iya, Kak. Ini NADPH itu jadi NADPH, ATP, dan ATP dan H. Ada 3 outputnya. Dia. Ini ada nggak di slide-nya? Ini cuma klik. Nah, ini nanti ada penjelasannya, cuman jadi nanti kamu harus baca lagi. Ada catatan di situ ya. CO2 plus H2O sebagai input. Inputnya ada 3 kan? Reaksi apa? Fotosintesis. CO2 plus H2O plus foton gitu kan. Menghasilkan glukos C6H12O6 plus O2. Maka dari ini input, ini output. Nanti ada pembahasan lanjutannya ini. Nah, dari 3 input ini CO2, H2O, dan foton, yang mana kemarin tuh yang jadi input dari like reaction? H2O. H2O dan Foton. foton, betul. Jadi tahapan pertama reaksi terang or like reaction ya. Ini inputnya 2. Outputnya berapa? Jadi cara belajarnya gitu, kita hafalin inputnya 2, outputnya berapa. Inputnya kalau 2 yang tadi H2O dan foton. Oh, kayaknya kita pernah belajar ini di mana ya? Waktu KKI kemarin, Kak. Yang pertemuan dulu ya, pertama ya? Iya. Nah, ya nanti ada penjelasan detailnya. Outputnya apa aja tuh? Ingat. Ya itu tadi. Foton kan energi tuh ya. Dia jadi apa tuh foton? Jadi ATP gitu ya. Foton jadi ATP. Ini kalau pengen detail ya. Foton jadi energi ATP, energi cahaya jadi energi kimia. Adapun H2O dipecah jadi apa tuh kemarin? 2H plus elektron, atau boleh lengkap mungkin 2 elektron plus 1/2 O2. Maka yang 2 elektron ini sama H plus ini nanti bergabung dengan akseptor elektron. Mirip dengan konsepnya oksigen menangkap elektron plus H. Ini ditangkap sama NADP. Nanti kita lihat rinciannya. Ini biar kamu paham nih maksudnya. Menghasilkan NADPH. Sehingga lengkapnya outputnya ada 3. ATP, NADPH, ya, sama O2. Maka apa tuh? Dua-duanya ini ya. Ini energi kimia, adapun yang NADPH dia mengandung elektron, energi potensialnya. Dipakai nanti untuk mereduksi senyawa lain. Adapun ini nanti dia bertukar dengan CO2 kan, kalau yang ini dia akan dibuang gitu. Ya, maka jawabannya
yang paling benar yang delta ya, NADPH dan ATP. Halo? Alexa? Kedengaran kan Kak suaranya? Kedengaran, cuman kayak putus gitu, lompat-lompat ininya. Iya Kak, aku soalnya wifi mati jadi pakai kuota dulu. Oh gitu. Iya, wifi-nya biasalah. Tidak Oke. menentu. Ya udah. Coba kita jawab yang ini nih. Pernyataan yang salah terkait dengan fotosintesis oksigenik. Masih ingat pernah belajar pembagiannya? Belum Kak. Belum ya. Fotosintesis kan dasarnya memang oksigenik. Artinya dia melepaskan oksigen. Ya. Atau melibatkan oksigen, di dalam tahapannya ada oksigennya. Tapi ternyata nggak semua makhluk hidup atau nggak semua kondisi fotosintesis itu melepaskan oksigen. Oke, kita jelasin kalau gitu ya, ringkas. Jadi pembagian sebenarnya, kalau kamu ingat-ingat ini mungkin udah dibahas di sekolah ya. Saya perlu jelasin ini nggak? Apa kamu udah masih ingat anunya? Masih sih Gambarnya? Kak. Masih ingat ya? Ini cyclic or non-cyclic? Yang mana? Gambar ini cyclic or non-cyclic? Gambar secara keseluruhan. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Fotofosforilasi, benar ya? Photofosforilation, cyclic or non-cyclic photofosforilation. Nama lain dari light reaction. Light reaction itu nama lainnya disebut juga photophosphorylation. Nah, photophosphorylation itu ada dua macam. Ada cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Gambar ini tentang cyclic aja. Kalau gambarnya. Iya. Sebenarnya bisa juga sih di non-cyclic kan, bisa. Intinya kenapa dia non-cyclic? Pangkalnya apa? Kalau non-cyclic kan dia ada pangkalnya, ada ujungnya. Pangkalnya apa nih yang gambar ini? Anggaplah misalnya glikolisis, bandingin glikolisis dengan Krebs cycle gitu kan. Kalau glikolisis kan ada pangkalnya adalah glukos. Nah, sementara ujungnya adalah pirufat asid. Maka kalau ini apa pangkal dan ujungnya? Halo Alexa? Maka pangkalnya adalah air. Ya enggak? Maka nanti intinya elektron mengalir dari air ya ke fotosistem 2 nih. Kemudian dia nanti melewati STE, sistem transfer elektron, menuju ke fotosistem 1 ya. Kemudian nanti dia akan berjalan menuju suatu enzim ya. Kemudian menanamkan elektron itu ke NADP sehingga berubah jadi NADPH dan inilah ujungnya. Maka ini adalah pangkalnya, yang NADPH adalah ujungnya. Maka dia adalah istilahnya ini apa namanya? Non-cyclic photophosphorylation. Ini ujungnya. Maka di dalam tahapan ini, karena dia melepaskan O2, kamu lihat paling kiri itu di dekatnya H2O. Ya, dia melepaskan oksigen, maka ini sama dengan yang tadi.
oxygenic photosynthesis or oxygenic photophosphorylation. Adapun yang kamu bilang tadi mungkin gambarnya bisa aja siklik, itu yang dia kalau siklik kan dia hanya melibatkan fotosistem satu aja ya. Jadi nanti dia mutar ini, dia melibatkan ini sini ya. Mutar-mutar di sini. Sehingga yang dihasilkan hanya berupa ATP. Ya, kalau gambar ini. Jadi cyclic electron flow or photophosphorylation itu hanya melibatkan fotosistem satu, gitu. Dia nggak melibatkan fotosistem dua, maka nanti dia setelah kena cahaya ini elektronnya meloncat, gitu, ditangkap oleh akseptor elektron primer, kemudian nanti dia mutar ke STE di sini. Tadi ada STE di sini. Sehingga outputnya cuma satu, ATP. O2 yang tadi di sini nggak dihasilkan, termasuk NADPH di sini, maka dia anoxygenic. Yang ini yang dimaksud di soal. Halo? Ya, Kak. Bisa dipahami, Alexa? Bisa. Oke. Maka pernyataan yang salah terkait fotosintesis oksigenik. Oksigenik artinya ini yang non-siklik. Photophosphorylation. Photophosphorylation ya. Sorry. Tapi kalau kalau kita lihat di sini pertanyaannya lebih ke organisme apa yang melakukannya. Ada tumbuhan, Rhodobacter ini bakteri. Iya. Ini bakteri juga, alga biru ya. Ini alga. Alga ini alga biru. Itu harus kita tahu organisme apa yang melakukan non siklik dan apa yang melakukan siklik. Pernah belajar nggak itu? Belum sih. Belum ya. Oke, kita ringkas aja di sini. Jadi slide ini menunjukkan gambar perbedaan antara non siklik. Ini yang kompleks tadi yang ada pangkalnya ada ujungnya. Yang pangkalnya adalah H2O dan dia berujung dengan NADPH. Itulah. Adapun kalau ini yang dia mutar-mutar gitu ya. Pembahasannya di sini bagian pertama. Di mana dia terjadi? Gitu ya. Non-siklik terjadi pada tanaman secara umum, plants, ya. Selain tanaman, itu juga bisa dilakukan oleh alga, ya mirip-mirip dengan tanaman. Alga termasuk juga alga biru, cyanobacteria. Jadi dihafalin 3 ini yang bisa. Kan kalau pada organisme eukariot yang bisa fotosintesis kan cuma 2 ini. Plant and alga. Ini eukariot. Ya. Sementara untuk organisme prokariot yang bisa fotosintesis itu mencakup cyanobacteria ya. Dan juga kelompok bakteri fotosintetik lain kayak misalnya purple bacteria atau saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Bakteri ungu sama bakteri hijau. 2 kelompok ini yang biasanya bisa tuh. Cuman 2 bakteri lain yang selain cyanobacteria, jadi satu-satunya kelompok bakteri yang bisa seperti tanaman itu hanya cyanobacteria itu. Adapun yang bakteri selain dia, selain alga biru itu ternyata bisanya cyclic photophosphorylation. Itu kelompoknya ada namanya bakteri ungu, purple bacteria sama green bacteria atau bakteri hijau. Nah, gitu. Maka
konsep non-cyclic photophosphorylation ya itu terjadi pada tanaman, alga dan alga biru itu pada kondisi biasa atau kondisi normal istilahnya, normal condition. Tapi ada saatnya juga tanaman, alga dan cyanobacteria itu bisa cyclic juga. Yang 3 ini tadi, plants, alga ya, cyanobacteria itu bisa cyclic juga sebenarnya. Kapan? When mereka membutuhkan ATP aja gitu. Maksudnya gimana? Jadi dalam tahapan Calvin cycle ya. Sorry. Ini kalau kamu lihat Calvin cycle itu kan dia butuh ATP dan NADPH sebagai outputan 3 tuh outputnya. Output pertama adalah CO2, output kedua adalah ATP, output ketiga adalah NADPH. Nanti kalau kamu lihat jumlah ATP di sini kan dia butuh 6 di tahapan sini. NADPH-nya juga 6 nih. Tapi selain di tahapan ini, ATP juga dihasilkan di belakang nih, di tahapan regenerasi gitu. Maka ada saatnya nanti ATP-nya habis ya, ada saatnya nanti ATP-nya habis, NADPH-nya masih ada. Karena ATP lebih dibutuhkan lebih banyak gitu. Maka pada saat itu ATP-nya habis, NADPH-nya masih ada, CO2-nya masih ada, maka mereka pakai jalur namanya cyclic photophosphorylation. Gunanya apa? Hanya untuk menghasilkan ATP aja. Alexa bisa paham? Halo? Halo Alexa? Oh. Jadi tadi ubah jadi ADP ya, Pak? Gimana? Suara saya putus-putus ya? Enggak sih, Kak. Kayak suaraku doang deh. Sorry Alexa. Ya intinya kalau kamu lihat di sini, ini kan jumlah ATP dan NADPH yang dibutuhkan nggak seimbang. Dia butuh 9 ATP untuk setiap siklus, 9 ya, 6 tambah 3 yang sana. Sementara NADPH cuma 3. Maka nanti ada saatnya ATP-nya habis, NADPH-nya masih ada. Maka dia butuh ATP aja gitu untuk penambahan. Maka dia segera melakukan yang siklik aja biar cepat gitu prosesnya. Maka tanaman itu melakukan fotofosforilasi non siklik pada kondisi biasa, kondisi umum, dan melakukan juga siklik pada kondisi dia hanya butuh ATP tadi ya sebagai akibat kehabisan ATP. Sementara bakteri ungu dan hijau hanya bisa siklik aja. Ungu dan hijau ini. Dia nggak bisa kayak tanaman ya. Bisa pindah-pindah kayak tanaman. Maka nanti intinya hasil akhirnya berbeda. Kalau yang non-siklik dia menghasilkan ATP, NADPH, oksigen, yang O2. Kalau ini hanya hasilin oksigen. Kalau non-siklik dia melibatkan fotosistem 2 dan 1 sekaligus. Ya. Oke, Kak. Ini satu aja itu. Halo? Nah, sekarang bisa kamu jawab soalnya, Alexa. Kita cari dulu yang yakin benar ya, biar nggak bingung. Soalnya ada memang saya lihat ini jawabannya bisa 2. Yang hanya terjadi pada organisme tumbuhan salah, pasti. Yang mana? Yang A? Pigmen Rhodobacter. Ya, yang A sih salah. Terus? Dapat dilakukan oleh bakteri berpigmen Rhodobacter. Rhodobacter ini masuk purple. Itu intinya dia bukan cyanobacter ya, dia purple bakteri.
Oh, berarti salah juga dong, Kak? Terus dapat dilakukan oleh cyanobacteria itu benar. Dapat dilakukan alga rhodophyta. Oh, itu juga alga ungu? Alga merah. Oh, merah. Dia alga merah. Dia alga masuk eukariot ya. Dia masuk protis. Satu kelompok dengan chlorophyta, rhodophyta, phaeophyta ya dan seterusnya. Ya, maka dia masuk. Betul. Yang error gimana tuh? Yang error gimana, Alexa? Hanya Aku nggak dengar suaramu, Alexa. Oh, berarti benar dong, Kak. Error. Ya, ini benar. Ya. Ya. Jadi yang eukariot diwakili tanaman dan alga, yang prokariot diwakili cyanobacteria. Selain ini, nggak bisa fotosintesis. Maka ada 2 jawabannya nih, Alexa. Yang mana harus kita pilih? Iya. Yang berat ini memilih ya. Saya cenderung pilih, mungkin ya salah ketik apa gimana, tapi kalau dia nggak salah ketik ya artinya dia salah bikin soal nih. Dia saya cenderung pilih yang Bravo ya. Dapat dilakukan oleh bakteri berpigmen Rhodobacter itu jelas. Mungkin yang A ini cuman salah ini aja. Salah apa gitu, salah ketik apa gimana. Ya mungkin kita hapus aja ini. Oke, pertanyaan mudah selanjutnya. Reaksi pembentukan karbohidrat pada bagian gerhana dari sel-sel kloroplas daun mangga berlangsung sepanjang hari. Benar nggak? Oh, ini yang pasti tumbuhan C3, C4 gitu-gitu ya, Kak? Oke, ya memang C3. Tapi nggak sedetail itu kok pertanyaannya. Ini daun mangga C3 betul. Oh. Tapi bukan itu. Ada yang perlu diperhatikan di teksnya. Berlangsung setiap hari. Bukan. Oh, grana ya? Ini ada kata pembentukan karbohidrat, maka ini lebih mengarah ke reaksi siklus Calvin. Iya, dark reaction. Terjadi di mana? Di grana bukan, Kak? Grana itu adalah kumpulan tilakoid. Ini ada kloroplas. Grana itu kumpulan tilakoid. Ini ada tilakoid. Di tilakoid ada klorofil. Ada pigmen-pigmen. Ya. Maka grana ini untuk like reaction. Yang dark reaction apa tuh? Yang satu, yang matrix kalau pada mitokondria, kalau pada kloroplas istilahnya apa? Stroma. Betul. Harusnya stroma kalau pengen bener nih. Ya. Maka pernyataan pertama kita salahin. Yang sebabnya? Reaksi pembentukan karbohidrat bersifat light independent. Enggak. Oke. Salah. Reaksi pembentukan karbohidrat ini apa nih? Dark reaction juga.
Dark reaction. Dark reaction itu butuh cahaya apa enggak? Enggak. Enggak butuh ya. Maka pernyataannya kenapa tuh? Salah. Independen itu artinya apa sih? Oh, light independent. Oh iya iya. Berarti benar. Artinya benar. Iya, benar-benar. Aku baca light. Oke. Oke, benar ya. Kita jawab delta artinya. Suaramu kayak piano. Ya, apa itu nada putus-putusnya lucu. Ini tadi kayaknya udah ya. Udah. Oke, soal terakhir kayaknya ini tentang metabolisme, fotosintesis. Ion hidrogen yang mereduksi molekul NADP+ menjadi NADPH. Selama reaksi terang, pada proses fotosintesis katanya berasal dari fotorespirasi. Betul nggak? Halo? Ini ada berapa kata kunci ini? Ya. Betul nggak nih? H+ yang masuk ke NADP plus elektron, kan ada elektronnya dia nggak cerita tuh. Cuman cerita H+-nya aja. H+ plus NADP plus elektron plus NADPH itu katanya berasal dari fotorespirasi. Benar nggak? Fotorespirasi itu yang light reaction ya, Kak? Photorespiration. Coba diingat-ingat. Oh. Bedakan dengan ada 3 kata yang dekat-dekat di cerita fotosintesis, fotorespirasi, fosforilasi. Satunya lagi apa tuh? Asalnya dari mana toh H+ ini, coba diingat-ingat tadi ini. Dari fotolisis air. Betul, H2O. Gitu kan? Maka ada kata ketiga fotolisis. Maka pernyataannya kenapa nih? Oh, salah ini berarti. Salah, bukan fotorespirasi, harusnya fotolisis. Gitu ya. Fotorespirasi kamu coba diingat-ingat di mana tuh di cerita tuh fotorespirasi. Yang ada tadi kamu sebut di soal sebelumnya, tanaman C3, C4 dan CAM. Gitu ya. Kalau tanaman C3 nggak bisa fotorespirasi. Kalau tanaman C3 itu kelemahannya bisa fotorespirasi, maka itu ada tanaman yang mampu menghindari fotorespirasi, tanaman C4 dan CAM. CAM nggak bisa sama C4. Fotorespirasi itu yang jelek gitu ya. Jadi dari kata respirasi artinya oksigen. Ada respirasi itu ada oksigen. Jadi kalau kami ingat tadi di tahapan ini ada, harusnya kan di tahapan awal dari fosforilasi RUBP ya, itu difiksasikan dengan CO2. Ketemunya dengan jodohnya kan CO2 nih. Ini senyawa berkarbon 5. Ya, CO2 berkarbon 1 tuh. Sehingga dihasilkan senyawa berkarbon 6. Gitu kan? Nah, ini sehingga tapi senyawa berkarbon 6 ini bersifat unstable, instable atau unstable, enggak stabil gitu. Sehingga dengan sendirinya dia terpecah menjadi 2. Senyawa berkarbon 3 namanya GC3, fosfogliserat ya. Ini senyawa berkarbon 3, C3 gitu. Normalnya gitu harusnya. Maka itulah kenapa dia disebut tanaman C3 kan, karena senyawa pertama yang dihasilkan fosfogliserat, senyawa C3. Nah, ada kondisi nanti pada tanaman C3 ketika dia kehabisan CO2, misalnya karena apa tuh? Panas.
Ketika lingkungan panas, maka stomata ditutup untuk menghindari menghindari penguapan, ya, transpiration, ya. Maka CO2 nggak bisa masuk, gitu. Terpaksa, bukan terpaksa sih, tapi karena enzimnya ini namanya enzim Rubisco. Enzim Rubisco itu punya kelemahan. Kalau nggak ada CO2, dia bisa salah ambil. Dia ngambil O2. Ya, dia salah pasang gitu. Dia ngambil O2, nanamin O2 ke RUBP, sehingga yang terbentuk senyawa berkarbon 5, bukan senyawa berkarbon 6 nih. Harusnya C6 kan? Yang RUBP kan C5, O2 nggak ada C-nya, maka tetap C5 gitu. Nah, C5 itu pecah, ini sorry, lihat di sini. Ini nggak ada C-nya 0, ya. Ketemu RUBP C5, maka dihasilkan senyawa berkarbon 5 yang dipecah jadi 2. 3 PGA itu berkarbon 3. Ini. Kemudian yang satunya ini C2. Harusnya dihasilin 3 PGA, ya. 2 senyawa berkarbon 3. Tapi karena karbonnya 5, terpaksanya salah satu senyawanya harus berkarbon 2 gitu. Nah, proses photorespiration ini kamu lihat di bawah nih. Ini yang black ini. Dia melibatkan 2 organel lain di sini, peroksisom sama mitokondria nih. Ya. Intinya proses photorespiration ini nanti dia harus bikin ulang PGA dari senyawa berkarbon 2 tadi, dari fosfoglycola tadi ini, ini kamu lihat di sini. Sehingga dia bisa jadiin C3. Dan ini dia butuh banyak energi itu. Maka dia sia-siain energinya hanya untuk istilahnya? Hanya untuk merubah C2 jadi C3 di situ ya. Maka dia jelek buat tanaman dan menurunkan produktivitas dari tanaman. Harusnya kan tahapannya singkat aja, malah dia panjang banget nih prosesnya. Dia libatin organel lain lagi untuk siklusnya. Maka itu hanya untuk tanaman C3 aja, C4 dan CAM, kamu mungkin udah belajar, itu nggak ada istilah photorespiration. Kemudian yang sebabnya. Sebabnya Halo Alexa. Berarti salah, Pak, pernyataan sebabnya. Iya, harusnya fotolisis ya. Halo, Kak? Iya, betul. Artinya salah. Harusnya fotolisis. Gampang kok ya. Kita ke Oke. The last masih ada satu ternyata. Menurut hukum termodinamika, fotosintesis pada tanaman berpembuluh sejatinya adalah suatu proses oksidasi dan reduksi. Ya. Semua proses metabolisme ya jelas lah, pasti ada oksidasi dan reduksi. Pernyataannya mudah, yang terlibat dalam proses tersebut, oksidasi dan reduksi, kecuali. Yang mana tuh? Halo Alexa? Kamu paham maksud soalnya? Halo? Jadi cara menjawabnya kita lihat dulu reaksi umumnya, ya. Kamu lihat ini ada 2 input. Dua input. Harusnya ada foton, tapi foton nggak kita gambarin sini. Dan 2 output. Ada 2 output. Nah,
Kalau kita lihat ini CO2 atau dimulai dari H2. Halo Alexa, bisa dengar saya? Bisa, Kak. Oke. H2O kalau kamu lihat, tahapan awalnya dia teroksidasi. Dia melepaskan elektron, gitu kan? Dia melepaskan elektron, tadi kita udah cerita, melepaskan 2H plus elektron plus /2 O2, sehingga menghasilkan output berupa oksigen nih. Oksigennya kemana? Oksigennya ke CO2. Kok bisa ke CO2? Ya karena kan tadi ceritanya kan dari mana tuh? Sorry. Dari H2O tuh, ya. Elektronnya mengalir ke NADPH kan? Gitu kan? Ini mana NADPH. Itu kan? Elektronnya ngalir ke sana dari pangkal ke ujung. Terus nanti NADPH di Kelvin cycle ya, dia dipakai untuk mereduksi CO2 ya. Nanti jadi C6H12O6 tuh. Di tahapan Kelvin cycle kan dibutuhkan NADPH di situ. Di tahapannya dia akan memasukkan elektron di sana. Gitu. Maka NADPH apa nih? Kalau dia melepaskan elektron istilahnya apa? Teroksidasi. Gitu kan? Sementara senyawa yang berada di antara CO2 dan C6H12O6 tereduksi karena dia mendapatkan elektron gitu. Maka ringkasnya elektron teroksidasi, CO2 tereduksi. Ya, sehingga dia berubah menjadi C6H12O6. Nah, tadi istilahnya adalah oksidan dan reduktan. Ini istilah di soal tadi cuman ada istilah oksidan dan reduktan, bukan teroksidasi atau tereduksi. Apa itu oksidan, apa itu reduktan? Ini kamu bisa lihat di sini. Boleh ini mungkin di bahasa Inggris kan ini. Oxidizing agent ini artinya oksidan. Oksidan. Sementara reducing agent ini artinya reduktan. Jadi agak bolak-balik tuh anunya penjelasannya. Nah, ternyata disebut reduktan karena dia tereduksi gitu kan. Dia kalau kamu lihat ini mana nih gambarnya ini? Oxidation. Jadi senyawa yang A ini disebut reduktan ya. Karena dia teroksidasi gitu kan. Dia teroksidasi. Ketika dia teroksidasi, dia melepaskan elektron dan menambahkan elektron ke senyawa lain. Ke B gitu. Makanya disebut reduktan karena dia mereduksi senyawa lain gitu kan. Jadi dia teroksidasi dan mereduksi. Paham maksudnya Alexa? Paham, Kak. Paham ya? Sebaliknya senyawa yang teroksidasi ini sementara senyawa oksidan itu senyawa yang tereduksi ya, dia melepaskan elektron dan dia mereduksi apa sih istilahnya? Dia mereduksi senyawa lain ya. Ya mudah-mudahan udah paham nih. Coba artinya udah bisa dijawab nih. Kecuali yang salah yang mana? Atau saya kasih clue lagi satu ya. Kalau kamu lihat reaksinya ini Alexa, yang bisa disandarkan dengan kata oksidan dan reduktan itu hanya untuk output. Input. CO2 inilah yang oksidannya. Dia salah satu input. Ya. Sementara H2O ini adalah reduktan ya. Reduktan. Maka dia juga input. Adapun output tidak bisa disandarkan dengan istilah oksidan dan reduktan. Itu istilah oksidan dan reduktan hanya untuk inputnya aja. Outputnya nggak boleh. Nah, sekarang kita coba jawab nih. CO2 bisa nggak sebagai oksidan? Bisa. Bisa, tadi udah ya. Dia di tahapan Kelvin cycle, ini tadi oksidan dia, betul. Ini. Maka ini benar. Yang B, O2 merupakan oksidan.
Yakin atau apa? Kamu harus ada 3 ya istilahnya. Yakin, tidak yakin. Apa sih istilahnya? Yakin benar, yakin salah, apa lagi ragu gitu aja. Yang 3 pilihannya. Yang B ini kamu yakin benar, yakin salah, apa ragu-ragu? O2 merupakan oksidan. Kita balikkan ke rumus nih. Halo? Ragu-ragu. Ragu-ragu. Oke. Tanda tanya, oke. Yang C, H2 merupakan reduktan. Sorry, saya balikan sini. Iya. H2O sebagai reduktan. Betul ya? Ya, dia teroksidasi, maka dia reduktan. Cara gampangnya, dia teroksidasi apa tereduksi? NADPH merupakan reduktan. Halo? Maaf Alexa, ini benar gak yang delta? NADPH merupakan reduktan. Reduktan artinya dia tereduksi apa teroksidasi? Iya. Iya, betul. Dia teroksidasi di situ ya. Jadi kalau kamu lihat di siklus Kelvin detailnya ini, di tahapan reduksi ini, ya, NADPH teroksidasi dan dia melepaskan elektron. Ketika dia teroksidasi, yang senyawa yang di atasnya 3 PGA ini tereduksi. Itulah kenapa prosesnya disebut reduction. Nah gitu. Maka NADPH posisinya teroksidasi, kemudian 3 PGA tereduksi. Maka betul. Kan dia ngelepasin elektron. Dia melepaskan elektron. Ini NADPH pecah jadi NADP plus elektron plus H plus. Maka dia teroksidasi. Kalau dia teroksidasi maka dia reduktan. Dia menyebabkan senyawa lain tereduksi. Dinyalain Pak deh. Iya Kak. Betul ya? Iya. Sisa 1 nih. C6H12O6 merupakan reduktan. CO2 direduksi. Benar juga berarti. Yang error ini C6H12O6 reduktan, dia mengoksidasi senyawa lain. Oh. Kita balikkan ke sini. Jadi pernyataan umumnya Alexa yang bisa disandangkan dengan kata oksidan dan reduktan itu hanya input. Output itu tidak bisa disandangkan sebagai apa namanya? Sebagai oksidan dan reduktan gitu ya. Iya. Paham kata-kata saya? Maksud saya? Dia tuh nggak bisa disandangkan reduktan oksidan tuh karena dia nggak ituin apa-apa ya. Iya, dia nggak melepaskan elektron sekaligus dia nggak mendapatkan elektron, dia output. Iya. Dia output. Jadi contohnya gimana ya? Contohnya saya ambil contoh apa ya? Contohnya inilah ya. Saya hapus dulu. Contohnya kalau kamu lihat misalnya kita cerita ini aja yang perubahan PGA menjadi G3P. Ini. Ya, ini dirubah jadi ini. Itu. Maka kalau kita lihat di sini ada istilah oksidasi reduksi. NADPH teroksidasi melepaskan elektron, ya. Sementara PGA tereduksi karena mendapatkan elektron. Yang G3P posisinya apa ini? Teroksidasi apa tereduksi?
Tereduksi. Tereduksi. Yang tereduksi G3 PGA yang atas ini. Oh, aku kira itu iya. G3 Dia G3P. output posisinya. Iya, dia output. Output tidak boleh Iya. disandangkan dengan tereduksi apa teroksidasi. Dia hasilnya. Yang tereduksi yang inputnya tadi. Bisa paham maksudnya? Iya, paham, Kak. Gimana dengan, ambil saya contoh. Tadi ini ada kata NADPH. Di fotosintesis dia input atau output ini? NADPH. Di fotosintesis secara umum Fotosintesis. NADPH ini input apa output? Oh. Output. Output saja? Bisa jadi input sih. Iya, dua-duanya. Iya. Ya, jadi NADPH dicerita sebagai reduktan ini ketika dia jadi input. Ya. Ketika jadi output tidak bisa jadi reduktan atau oksidan. Di tahapan reaksi terang NADPH itu dijadikan input. Maka tidak bisa disandangkan dengan kata oksidan apa reduktan. Nah, gitu. Dia dijadikan reduktan itu di reaksi gelap tadi yang Kelvin cycle sini. Ya. Yang di sini dia sebagai reduktan. Adapun di tahapan awal fotosintesis di sini dia tahapan akhirnya sini. Dia nggak bisa, dia sebagai output aja, maka nggak bisa disandingkan dengan kata input oksidan apa reduktan. Yang oksidannya yang reduktannya yang mana di sini? Kalau kamu lihat. Reduktan. Kalau yang ini, kalau H2O itu teroksidasi, betul. Oh iya. Betul. Reduktannya. Betul, ini reduktan. Oh iya. Reduktan. Oksidannya mana tuh? Oksidannya primary NADP plus. Betul. Ini oksidannya. Nah, kamu sekarang udah paham? Paham, Kak. Paham ya. Nah, sekarang kalau kamu lihat yang soalnya ini tadi, ternyata O2 dan C6H12O6 ini kan output kalau kita lihat ini. Dalam reaksi umum fotosintesis. Coba saya lihat. Tapi ada analisa lanjutannya. Kalau kamu lihat ini, dia output dua-duanya. Ya, ini hasil air dari fotosintesis. Ini O2 di tahapan reaksi terang tadi. Tapi analisis saya gini, saya jawab yang error. Kenapa? O2 itu karena dia cerita tadi fotosintesis, gitu ya. Pada tanaman, ini fotosintesis mencakup istilah C3, C4, CAM gitu ya. Mencakup reaksi terang, reaksi gelap, maka mencakup juga istilahnya tadi ada keluar di soal fotorespirasi. O2 dia bisa jadi input ya, Kak? Di fotorespirasi dia jadi input. Benar. Nah, di fotorespirasi. Jadi soalnya agak-agak detail memang kalau enggak ya bisa salah kita ya. Cuman gitu aja sih saya analisisnya. Kita jawab yang error ya karena O2 ya itu bisa jadi input di fotorespirasi dan dia apa tuh? Dia mereduksi senyawa lain ya sebagai oksidan. Kita tinggalin metabolisme. Saya kira udah cukup ya tentang metabolisme. Kita masuk ke bab yang di antara bab yang banyak soalnya juga ini materi kelas 10 ya tentang plante. Kelompok lumut Bryophyta ini MOS ya, memiliki ciri dan sifat berikut ya dari 4 pilihan yang benar yang mana aja, yang salah yang mana. Gampang sekali sih soalnya simak ini regulernya, tapi kalau ketemu soal yang susah banget juga. Susah juga dijawabnya. Tapi pas gampang banget.
Misalnya nomor ini kalau kita kuasai konsep dasarnya ini termasuk yang mudah banget. Yang satu terdapat fase pergantian keturunan disebut metagenesis, benar nggak? Kalau ya enggak yakin kita bisa lihat pasangannya. Pergantian keturunan. Ini kalau saya bahasa Indonesia kan udah bahasa Inggris kan life cycle. Yakin. Bener gak? Lumut punya life cycle. Betul ya? Satu benar. Oke. Ragu-ragu. Ragu-ragu ya udah tanda tanya kalau gitu. Terus nomor 3 kalau gitu pasangannya. Sporofit berasal dari fase dan pada bagian ujungnya punya sporangium. Sporofit berasal dari fase. Ini kurang ada kalimat yang hilang ya. Biar nggak bingung, ini saya hapus saja. Sporofit pada bagian ujungnya dia punya sporangium. Sporangium itu kotak spora bahasa Indonesianya. Saya kurang tahu bahasa Inggrisnya apa tuh ya di bahasa Inggris. Benar, Kak. Betul ya? Oke, artinya satu kita benerin dong. Ragu-ragunya dihilangin. Iya. Yang nomor 2, fase sporofit lebih dominan daripada gametofit. Benar. Benar. Yang 4, gametofitnya berumur lebih pendek dari sporofitnya. Benar gak ya? Aku ragu-ragu kalau itu. Ragu-ragu, oke. Plan kamu termasuk agak menguasai, apa agak-agak susah tuh karena materi Lemah kelas sekali kalau plan. lama apanya? Udah lama nggak Lemah belajar ya? gitu. Oh, lemah ya? Iya. Oh, Iya. okay. Basicnya. Oke, kalau gitu kita ringkas-ringkas saja. Jadi semua tanaman tanpa pengecualian itu punya life cycle. Dia punya metagenesis. Makanya satu tadi benar. Life cycle-nya ya. Kalau kamu belajar siklus hidup misalnya pada apa tuh ya? Pada hewan misalnya contohnya mungkin pernah dengar ubur-ubur, kelompok ubur-ubur itu punya daur hidup antara apa tuh ya? Medusa. Pernah dengar Medusa and tahapan Medusa itu tahapan yang dia berenang bebas, Medusa. Terus ada fase dia menempel di laut. Apa tuh namanya? Oh, jadi lupa ya. Ya intinya dia punya dua fase dalam hidupnya. Apa kita ambil contoh yang gampang, serangga. Serangga punya daur hidup telur, kemudian ulat, ya, kemudian kepompong, pupa, baru hewan dewasa. Gitu kan. Maka sama persis dengan serangga, kalau pada tanaman ada juga, cuman dalam siklus hidupnya ada 2 yang penting dia. Kalau serangga tadi ada 4, dia 2, yaitu gametofit dan sporofit istilahnya. Ya, dia punya daur hidup utama gametofit dan sporofit. Sesuai namanya, gametofit adalah dari kata pit itu tanaman, ya. Itu adalah generasi atau apa istilahnya? Bagian dari daur hidup tanaman yang menghasilkan gamet. Gitu. Maka dia menghasilkan sperm di sini, ya. Menghasilkan sperma dan ovum. Sehingga ketika ketemu keduanya melalui fertilization terbentuk zigot, ya. Di mana hukum asalnya, saya lupa ngomongin, gametofit itu pasti bersifat haploid. Itu hukum dasar, hukum asalnya. Semua gametofit bersifat haploid, ya, tanpa pengecualian pada semua tanaman. Sementara kalau kita lihat ovum dan sperm ini sama-sama haploid, NN. Nah, gitu. Maka ketika gametofit menghasilkan sperm dan ovum dari N menjadi N,
Kira-kira itu mitosis apa meiosis tuh prosesnya? Dia butuh mitosis apa meiosis? N jadi N. Anak dengan induk sama. Mitosis. Betul. Inilah bedanya kita dengan tanaman. Kalau manusia untuk menghasilkan sperma dan ovum kita butuh meiosis, ya. Kalau pada tanaman ternyata untuk menghasilkan sperma dan ovum dia cukup dengan mitosis. Gitu. Maka kemudian setelah terbentuk ovum dan sperma melalui proses mitosis, terbentuk zigot setelah fertilisasi tadi ini fusion. Zigot yang bersifat 2N, ya. Satu sel ini berkembang jadi sporofit yang 2N, ya. Kemudian sporofit sesuai namanya bagian dari daur hidup tanaman yang menghasilkan spora. Ini hukum asalnya spora itu N. Maka sporofit yang 2N berubah jadi spora yang bersifat N. Dia butuh meiosis. Gitu. Maka pada tanaman meiosis tujuannya bukan untuk menghasilkan gamet, tapi untuk menghasilkan spores, ya, spora. Spora itu bayangin kayak dia kayak biji gitu ya, biji-biji ya, sebagai alat perkembangbiakan. Nah, yang menjadi pertanyaan itu di antara 3 jenis tanaman. Jadi tanaman itu ada 3. Lumut, Bryophyta, terus apa lagi? Paku, Fern, Pteridophyta, satu lagi apa tuh? Tanaman berbiji. Apa tuh? Tanaman berbiji. Sama sperma Topita. Nah, gitu kan. Yang jadi permasalahan di situ adalah konsep istilah dominan. Yang mana dominan dalam hidupnya, apakah gametofit apa sporofit gitu. Maksudnya dominan tuh kalau kita lihat tanamannya lumut yang kita lihat sehari-hari yang di tembok atau di tanah itu dia itu dalam bentuk gametofit, penghasil gamet atau penghasil spora. Tanaman paku, pernah lihat paku ya? Kalau paku paling gampang sih dilihatnya. Kalau paku kan kita biasa lihat tanaman paku di bawah dari permukaan daunnya. Apa tuh? Ada apa tuh? Ada kayak mungkin ingat tuh. Ada kayak bulat-bulat tuh. Pernah lihat paku ya? Apa tuh di bawahnya itu? Itu alat penghasil spora. Nah, gitu ya. Dia alat penghasil spora tuh, kotak spora istilahnya. Ada istilahnya sorus, kumpulan dari kotak spora. Maka di sini ada spora gitu. Di tanaman paku atau fen. Maka paku yang kita lihat sehari-hari itu penghasil spora. Artinya apa? Dia generasi sporofit paku itu. Ya. Generasi gametofitnya beda lagi, bukan yang kita lihat punya akar batang daun itu yang ini. Ya. Maka dia sporofit ini pada tanaman paku. Itu ambil contoh paling gampang itulah kalau paku. Nah, pertanyaannya gimana dengan kelompok yang lain? Bryophyta ini yang dominan yang mana? Gametofit apa sporofit? Yang kita lihat itu lumut yang warna hijau itu sporofit apa gametofit? Sementara Pteridophyta tadi yang dominan adalah sporofitnya. Yang dominan. Kita lihat tanaman berbiji tuh, kita lihat mangga, kita lihat apa tuh macam-macam tanaman ya yang tinggi-tinggi tuh mangga, pinus ya, damar, ubi ya, macam-macam tuh, rumput-rumput tuh. Itu dia generasi sporofit apa gametofit yang punya akar batang dan daun. Itu yang harus kita kejar ya untuk bisa jawab soalnya tadi ini. Maka kita bahas lumut ringkas. Ini ada lumut. Bayangin ini ada apa dulu, kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari spora. Kita mulai dari spora nih. Bayangin spora kayak biji, dia sifatnya N. Gitu kan? Kemudian spora nanti tumbuh jadi generasi gametofit. Itu hukum asal, spora pasti jadi gametofit. Tadi balik ke sini. Ambil gambarnya nih.
spora jadi gametofit nih, sebelah atas nih. Spora jadi gametofit. Maka di sini spora berkembang jadi young gametofit. Istilahnya dia ada namanya protonema. Gitu ya. Kemudian nanti dia berkembang jadi lumut dewasa yang punya daun, batang, dan rhizoid, istilahnya akar semutnya ini. Nah, kamu lihat ini dia tunjuk di sini, bulat-bulat ini. Ini ada alat kelaminnya. Ya, ada alat kelaminnya. Kalau yang jantan itu disebut antheridium. Jadi di ujung daunnya itu ada alat kelaminnya. Yang betina alat kelaminnya istilahnya archegonium. Jadi antheridium itu kalau pada manusia istilahnya testis. Pada manusia, pada laki-laki ada testis, pada perempuan ada ovarium. Kalau pada lumut istilahnya archegonium, gitu kan. Maka nanti dia menghasilkan sperm. Ini ya, sementara archegonium menghasilkan egg. Di mana ini di lumut. Maka lumut ini dia menghasilkan gamet. Maka lumut itu dia adalah generasi gametofit. Dia punya alat penghasil kelamin gitu. Gametofit itu ya. Maka apa yang terjadi? Nanti sel telur itu ketemu dengan ovum di alat kelaminnya namanya archegonium sini. Ini sel telurnya. Kemudian terbentuk zigot di dalam sana. Bayangin archegonium itu dia ovarium sekaligus rahim. Ya, dia tempat menghasilkan sel telur sekaligus tempat perkembangan bayinya, embrionya gitu ya. Maka nanti zigot berkembang jadi embrio jadi dewasa gini, membesar gini. Kemudian tambah gede, terus terbentuklah ininya. Kayak gini. Ya. Nah, yang ini punya nama sporogonium istilahnya. Kalau di sini dia nggak lengkapin ya. Ini punya nama sporogonium. Sporogonium ini tadi yang bayi itu ya. Sporogonium yang bayi tadi ini yang zigot berkembang di sini. Zigot berkembang kemudian jadi bayi. Bayinya ini kenapa? Dia besar dan tumbuh di atas gametofitnya, lumutnya nih. Ini lumut tadi gametofit. Lumut tadi menghasilkan gamet. Bedanya dengan kita, kalau bayinya udah sempurna, punya organ, udah lengkap, ada tangan, kaki, mata, dan seterusnya, itu nanti dilahirkan bayinya. Disuruh pergi dari rahim ibunya. Sementara kalau ini enggak. Bayi itu gede dan tetap nempel di ibunya. Ibunya yang gametofit tadi, lumutnya ini. Gitu ya. Maka anaknya ini namanya sporogonium. Ya. Inilah generasi sporofitnya. Begitu. Dia punya kotak spora di sana. Di dalam sini ada kotak spora atau sporangium. Ya. Ini makanya dia gambar di sini. Kotak sporanya atau sporangiumnya. Kemudian menghasilkan spores. Begitu. Maka dari gambaran ini kita bisa mengetahui bahwasanya generasi gametofitnya berupa lumut yang kita lihat sehari-hari. Ya. Jadi generasi dominan, dia adalah generasi yang dominan, yang panjang hidupnya, sementara yang sporogonium, yang ini, yang babynya tadi, yang bayinya tadi, dia adalah generasi sporofit dan umurnya pendek. Maka soal yang tadi, ini, ini tadi benar, ya. Kemudian dia punya kotak spora tuh tadi. Sporofitnya istilahnya sporogonium tadi, benar. Sementara yang nomor 2, fase sporofit lebih dominan daripada gametofitnya, salah. Karena yang dominan itu adalah gametofit, lumutnya. Ini lumut. Maka pernyataan pertama salah. Halo Alexa?
Bentar ya Alexa ya. Halo Kak. Iya nggak apa-apa Kak. Halo Alexa. Iya Kak. Agak susah ya ininya. Agak susah sih ini tanaman nih plant. Yang keduanya salah Alexa, karena yang dominan itu adalah lumutnya. Nanti saya kasih ringkasannya ya, biar mudah untuk kamu pahami, ada ringkasannya nanti. Yang dua salah, maka 4 harus kita salahin, karena nggak ada pilihan 1, 3, 4. Karena yang umurnya pendek adalah yang sporofit, maka ini terbalik. Yang ini kita jawab B. Ada yang pengen ditanya di soal ini? Alexa, cukup ya? Iya. Oke. Kita di soal kedua, keluar di tahun kemarin 2019, manakah dari pernyataan berikut yang bukan? Kata bukan merupakan peristiwa dari fase hidup dari lumut. Pertama, gametofit dewasa itu bersifat haploid. Itu benar. Gametofit itu hukum asalnya haploid. Yang kedua, archegonium. Archegonium ini alat kelamin betina, ovariumnya, ya, menghasilkan substansi yang bersifat atraktan. Atraktan itu istilahnya senyawa yang bisa manggil, yang apa istilahnya? Mirip dengan istilah feromon pada hewan. Kalau feromon kan hewan betina menghasilkan feromon sehingga hewan jantan bisa datang gitu. Nah, pada konsep lumut tadi ini, ya, untuk sperma ketemu ovum, jadi bedanya lumut dengan tanaman berbiji. Kalau tanaman berbiji itu dari bunga betina gitu ya. Anggaplah ini ada putik gitu ya. Apa tuh? Benang sari ya, terus ada putik sini. Dari sperma dari jantan, apa namanya? Dari alat kelamin jantan ke alat kelamin betina, itu spermanya dibungkus oleh namanya polen. Polen itu serbuk sari. Ini ada polen. Ya, ini spamnya di dalam sini. Dia dilindungi oleh polen itu. Kemudian nanti dengan bantuan angin, ya, dengan bantuan serangga atau bantuan burung, maka polen ini kemudian membawa sperma menuju tubuh betina. Sementara kalau pada lumut, dia nggak punya serbuk sari masalahnya. Nggak punya polen. Maka sperma harus mandiri, ya, untuk nyari betinanya. Maka untuk sperma berenang menuju tubuh betina, dia butuh air. Itulah kenapa lumut wajib hidup di air. Di antara gunanya air adalah untuk media berenangnya sperma menuju ke archegonium dari betina, ke sel telurnya. Nah, masalahnya bagaimana caranya menemukan sel telurnya? Dengan cara tadi archegonium menghasilkan senyawa atraktan, ya, semacam feromon pada hewan, sehingga sperma bisa menemukan sel telur di dalam tubuh archegoniumnya sini, ya, sehingga mereka bisa fertilisasi di sana. Maka pernyataan kedua ini benar. Tadi satu benar ya. Yang ketiga, sporofit menghasilkan spora yang diploid. Sporofit benar menghasilkan spora, tapi hukum asalnya semua spora harus N. Nggak ada pengecualian. Semua makhluk hidup yang menghasilkan spora itu pasti sporanya bersifat haploid gitu. Saya balik dulu ke sana. Ini tadi ini gambar ini ya. Nah, ini dia N. Hukum asalnya spora ini dia bersifat haploid. Maka pernyataan ketiga ini salah, tapi dia tabrakan dengan nomor 1 tuh.
tabrakan lagi nih. Ya, kita coba aja nomor 4. Zigot bayinya ya, yang calon bayi diproteksi oleh archegonium. Tadi saya bilang archegonium ini apa? Dia ovarium, dia alat penghasil sel telur, sekaligus kalau pada manusia dia adalah uterusnya, dia rahim. Jadi dia punya 2 fungsi ganda tuh. Benar nggak artinya? Zigot dilindungi oleh archegonium. Benar. Benar. Bayinya harus dilindungi sama rahim kalau manusia. Kalau ini archegonium. Maka ini benar. Manakah dari pernyataan berikut yang bukan? Maka ada yang salah gitu ya. Yang salah tadi 3 dan 3 kita pasangkan dengan 1 ya, dengan catatan gametofit dewasa memang secara ini harusnya haploid gitu ya. Harusnya kalau pengen salah ini harusnya diploid. Ya biasalah ya, yang bikin soal juga manusia ya, wajar kalau bisa salah gitu ya. Maka yang ini kita jawabnya yang bukan tuh artinya B. Yang bukan B ya. Ini ada soal lagi tentang tanaman kedua, yaitu paku ya. Dalam daur hidup tanaman paku, zigot tumbuh jadi paku akan berkembang jadi apa tuh namanya? Jadi antara paku dengan lumut, biar kamu bisa lihat bedanya nih. Antara paku dan lumut, jadi kamu bayangin gini, saya hapus dulu biar kamu bisa sambil nyatet ya buat ini. Ini kalau kita cerita lumut sama paku beda dari apa tuh namanya? Metagenesisnya. Pertama sama-sama ada spora gitu. Di atas ya tadi ada spora yang bersifat N. Bayangin spora kayak biji. Spora jatuh ke tanah, berkecambah. Ya, kalau pada lumut tadi terbentuk lumut muda namanya protonema. Itu kan protonema yang lumut muda tadi. Ya, protonema berkembang jadi lumut dewasa. Kita sebut lumut aja, lumut dewasa. Ya. Lumut dewasa karena dia gametofit, dia punya 2 alat kelamin tadi. Ya. Dia punya 2 alat kelamin. Ada archegonium yang dia rahim sekaligus ovarium, archegonium. Dan ada antheridiumnya. Yeah. Alat kelamin jantannya. Maka di situ dia bisa menghasilkan sperma. Sperm. Dan menghasilkan ovum. Ceritanya adalah ketika ada air, sperma kemudian berenang menuju ke tubuh ovum, ke tubuh archegonium bertemu dengan ovum, sehingga kemudian mengalami fertilisasi terbentuk zigot. Gitu ya. Zigot di dalam archegonium, di dalam rahim bayangin, ya. Kemudian menjadi generasi sporofitnya, yang tadi kan gametofit di atas tuh. Maka terbentuk namanya sporogonium. Ini generasi gametofit sporofitnya. Punya nama, harus dihafalin ya. Sporogonium. Di mana karena dia generasi sporofit, dia pasti punya kotak spora. Namanya istilahnya sporofit. Sporangium. Ini sporangium. Maka nanti di sporangium pecah, kotak spora pecah gitu. Kemudian nanti dia melepaskan spora. Siklusnya berulang gitu. Maka maka nanti ini ada lumut ya, lumut betina. Lumut anggaplah ini lumut betina. Di sini ada rahimnya tadi, ini rahim. Dari rahim muncul bayinya yang jadi besar gitu. Dan bayi ini karena dia bersifat heterotrof,
dia nggak bisa bikin makanannya sendiri, dia heterotrof, maka dia menumpang terus seumur hidupnya di tubuh gametofitnya yang bersifat autotrof yang berupa lumutnya. Lumut kan bisa fotosintesis tuh. Maka wajar kalau dia menumpang gitu ya. Maka nanti dia melepaskan spora itu, siklusnya berulang. Bagaimana dengan paku? Agak mirip sebenarnya, sama aja, cuman namanya aja yang beda. Kalau paku, spora itu jatuh, bayangin ada biji jatuh pada tanaman paku, spora jatuh, dia punya nama protalium. Kalau satu tadi protonema, ini protalium. Gitu. Nah, protalium ini langsung, kalau di sini kan jadi lumut, kalau ini enggak. Protalium inilah yang langsung jadi generasi gametofitnya. Dia punya 2 alat kelamin langsung, ya. Saya ringkas saja, Archegonium sama Antheridium sini, ya. Anter itu serbuk sari. Maka dia jantan menghasilkan sperm, gini. Ini menghasilkan ovum, sama, mirip banget, ya. Kemudian ketemu tuh, terbentuk zigot. Nah, di sini yang jadi beda nih. Zigot seperti halnya manusia, zigot jadi manusia, kalau ini jadi paku. Jadi posisi paku itu di bawah, kalau lumut di atas, kalau dalam skema. Maka paku punya kotak spora persis dengan yang tadi pada lumut. Begini. Maka kalau kamu lihat posisi paku ini di bawah, karena dia generasi sporofit. Dia sporofit, sorry. Ya, kalau dalam skema dia di bawah zigot ini, di bawah zigot. Ya. Sementara kalau lumut dia posisi di atas kalau dalam skema nih. Karena dia generasi gametofit. Semua yang di atas zigot kalau dalam skema ini itu adalah kelompoknya gametofit, ya. Semua yang di bawah zigot ini adalah sporofit. Gitu. Dalam daur hidup tumbuhan paku, zigot tanaman paku akan berkembang jadi apa tuh? Jadi paku sporofit. Iya, paku yang sporofit, bukan yang gametofit. Gitu kan? Bisa paham skemanya ya? Paham, Kak. Oke, ini soal yang membandingkan tiga-tiganya nih. Biar kamu lebih paham, ada skema ringkasan nanti kita lihat. Pernyataannya apa persamaan dari 3 kelompok tanaman? Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta yang diwakili oleh tanaman Angiospermae, tanaman berbunga. Karena Spermatophyta terbagi 2, ada Gymnosperm, ada Angiosperm gitu. Jadi secara umum pertanyaannya adalah apa persamaan semua tanaman? Semua baik lumut, paku maupun tanaman berbiji. Pertama, secara alami spora dapat tumbuh jadi individu baru. Benar gak tuh? Benar. Benar. Spora jadi apa tadi tuh? Jadi lumut. Ya, spora harus jadi gametofit. Intinya gametofit. Terserah apa namanya kalau paku dan lumut. Kata individu baru itu mengarah tentang dominannya. Dia menghasilkan tanamannya gitu. Atau kalau bingung nomor 1 misalnya, atau saya ini, misalnya kalau kamu tadi agak yakin, coba kita lihat nomor 3 pasangannya. Fase sporofit lebih panjang daripada fase gametofit. Oh, itu salah itu. Iya, salah karena hanya untuk tanaman yang lebih yang panjang sporofitnya adalah tanaman paku. Ya, untuk lumut yang panjang atau yang dominan adalah gametofitnya. Gitu. Maka yang 3 ini salah. Kita ke nomor 2 dulu. Menghasilkan sel telur dan sel sperma. Benar nggak? Iya, benar. Iya, semua tanaman tanpa pengecualian pasti punya generasi gametofit. Menghasilkan sel telur dan sel sperma. Yang keempat? Benar itu.
memiliki organ reproduksi seksual, betul. Punya gametofit. Maka nomor 3 salah, nomor 1 kita salahkan dengan alasan secara alami spora tumbuh jadi individu baru, yang dimaksud di sini adalah generasi dominannya. Maka konsep spora tumbuh jadi dominan itu hanya ada pada lumut. Spora tumbuh jadi individu baru itu hanya pada kelompok lumut gitu ya. Karena adapun pada paku, spora itu tidak tumbuh jadi paku gitu. Yang tumbuh jadi paku itu hasil pertemuan tadi sperma dan ovum jadi zigot. Ya di sini. Paku itu asalnya dari zigot. Gitu kan. Adapun memang lumut asalnya dari spora memang. Jadi spora itu membentuk individu baru hanya untuk kasusnya lumut. Untuk paku enggak. Paku asalnya dari zigot. Kurang lebih begitu ya maksudnya. Maka untuk soal ini yang benar cuman C ya, 2 dan 4. Iya. Ringkasannya ini tentang 3 kelompok tanaman ya, antara lumut, paku dan tanaman berbiji. Pertama untuk lumut yang dominan adalah gametofitnya kalau kamu lihat tadi ini. Sementara yang paku dominannya adalah generasi sporofit. Ternyata tanaman berbiji yang kita lihat sehari-hari itu mengikuti yang paku. Ya, karena paku itu lebih tinggi dibanding lumut, sementara tanaman berbiji paling tinggi. Tentu saja dia mengikuti yang ada di bawahnya. Tidak mungkin dia mengikuti yang paling bawah. Karena konsepnya biologi itu tentang evolution. Gitu ya. Maka ada tingkatan-tingkatan gitulah. Kemudian yang kedua, kalau tadi tanaman lumut, kalau kamu lihat tadi ini ada generasi sporofitnya, dia menumpang di generasi gametofitnya karena dia bersifat heterotrof. Jadi ini dia bilang sporofit dependent on gametofit for nutrition karena dia heterotrof gitu. Maka ini hetero ya. Heterotrof, gametofitnya autotrof gitu. Adapun tanaman paku, ternyata kenapa? Tanaman paku itu dua-duanya dia bisa fotosintesis gitu. Reduce independent photosynthesis. Jadi dominannya yang kita lihat ini sehari-hari. Ini pakunya, ini adalah generasi sporofit. Dia punya daun yang ada kotak spora di belakang daunnya. Ternyata generasi gametofitnya warna hijau juga. Ini yang tadi kita sebut sebagai protalium. Warnanya hijau juga. Dia kayak hati, bentuknya kayak jantung maksud saya. Ini kayak jantung gini. Ukurannya sangat kecil ya. Dia biasanya ada di tanah. Ini dia bilang nih di atas nih reduce ya, reduce, fotosintesis dan free leaping dia. Protalium istilahnya. Jadi yang gambar tadi ini yang spora pecah dia langsung jadi bentuk hati kayak gini. Ya, atau jantung. Di sini dia punya 2 alat kelamin di sini. Ya gitu, dia punya 2 alat kelamin. Kemudian ketika bayinya jadi di dalam archegoniumnya ini muncul tanaman paku yang punya batang, punya daun gini, punya daun, punya akar, yang dia mati, yang bentuk jantung ini mati, hilang dia. Karena bayinya udah tumbuh, jadi besar, maka dia mati, maka terpisah antara gametofit dan sporofit. Masing-masing mandiri gitu. Adapun tanaman yang kita lihat sehari-hari, kita lihat mangga, kita lihat apa tuh ya, tanaman berbunga dan yang lainnya, ternyata yang punya akar, batang dan daun itu tanaman mangga misalnya itu adalah generasi sporofit yang dominan. Terus yang gametofit yang mana tuh yang menghasilkan gamet? Ternyata yang generasi gametofit pada plant itu berada di dalam bunga. Ini ada bunga di bawah, kamu lihat nih, bunga. Di dalam bunga inilah terdapat generasi gametofit ya yang menghasilkan sperm dan ovum gitu. Maka kalau kita lihat ini, kamu lihat ini generasi sporofitnya, ini generasi gametofitnya. Maka kalau kamu bandingin antara lumut dan vaku itu tabrakan. Ada apa namanya? Sama tuh. Ada saling menumpang, gitu kan? Kalau pada tanaman lumut yang menumpang adalah sporofit, yang baiknya adalah sporofitnya.
karena dia heterotrof menumpang di gametofit di lumut yang warna hijau. Sementara pada mangga, ya bunganya mangga itu nggak warna hijau, nggak bisa fotosintesis, dia berupa gametofit, maka dia menumpang di sporofitnya yang bisa fotosintesis yang punya akar, batang, dan daun yang berwarna hijau. Nah gitu. Maka yang langsung apa istilahnya antagonis atau berlawanan sifatnya adalah lumut dan tanaman berbiji. Adapun paku dia adalah peralihan di antara keduanya. Itu kenapa dia baik yang gametofit maupun sporofitnya dua-duanya berwarna hijau dan dua-duanya bisa fotosintesis dan saling terpisah ya hidupnya. Alexa bisa paham penjelasannya? Oke, Kak. Oke. Bisa sih. Bisa ya. 2 nomor lagi tanaman nih. Gak apa kita habisin aja tanaman ya. Besok di Iya, Kak. bab selanjutnya kita tinggalin nih tanaman. Terakhir 2 nomor terakhir untuk tanaman. Ini tanaman berbiji terbagi 2, ada terbuka dan tertutup ya. Gymnosperm dan angiosperm. Pertanyaan soal ini tentang gimnosnya. Gimnos merupakan tanaman yang punya sifat kayak gimana tuh? Memiliki kayu softwood. Ini lawannya hardwood. Ada yang mungkin boleh lembut sama keras itu ya. Satu ragu apa yakin salah apa yakin benar? Satu, aku yakin bener sih kayaknya. Kayaknya yakin soalnya lihat nomor 3 ya. Nomor 3. Udah ada di slide-nya nih pinus. Aku nggak tahu tanaman ini yang lain ini ada di luar Indonesia sih. Biasa dijadiin pohon Natal ini macam-macam. Intinya pinus, cedar, spruce dan fir ini adalah kelompok gymnosperm. Mereka berdaun jarum dan karakternya mirip-mirip aja. Pokoknya mereka kelompoknya tanaman pinus ya, yang bentuknya kayak kerucut gini. Nah, ini 3 benar maka 1 benar. Nomor 2? Benar. Benar ya. Ya sebenarnya gymnosperma itu macam-macam, ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Kelompok pertama konifer, yang kelompoknya pinus. Sesuai namanya konifer itu dia berdaun jarum. Coniferophyta. Contohnya pinus yang ini. Ada namanya Cicadophyta, dari kata sikas rumpi pakis haji. Cicadophyta. Ada 4 kelompok yang biasa keluar di soal. Kemudian yang ketiga ada namanya Gnetophyta. Gnetophyta dari kata genetum genemon, melinjo. Begitu. Gnetophyta. Kemudian yang terakhir ada namanya Ginkgophyta. Ginkgophyta ini kelompok tanaman purba ya. Contohnya Ginkgo biloba. Ginkgo biloba, Ginkgophyta ya. Secara umum yang punya daun jarum cuman yang ini. Melinjo, pakis haji ya, Gnetophyta, Ginkgophyta itu enggak berdaun jarum. Cuman kalau melihat pilihan yang keempat, ya, ini 2 jadi benar karena 4 benar. Yang keempat, Gymnospermae beberapa jenis punya saluran khusus pengangkut senyawa metabolit sekunder. Ini istilahnya senyawa resin, istilahnya resin ya. Jadi kita bahas ringkasnya gini. Pertama tadi kata hardwood dan softwood. Softwood itu ada pada gymnos secara umum. Betul tadi. Hardwood ada pada angios. Apa bedanya hardwood dan softwood? Pada hardwood dia punya pori atau lubang yang gede ini, ya. Porus itu dari kata pori, SpongeBob dia punya pori, lubang hewan porifera. Ini dia nggak punya pori nih. Ya. Apa bedanya pori dan tidak punya pori dan punya pori? Ini ada di bawah ringkas. Jadi pori itu berasal dari silem yang kita sebut dengan istilah, ada nggak di sini? Ada istilah trakea ya. Nah, ini ada kata
Ini wood with vessel or pores, call it porous wood. Ada vesselnya ini, ada istilah vessel. Itu tentang ada istilah pada silam ya. Jadi pada tanaman angiosperm silamnya itu ada 2 macam. Ada tracheit, ada trachea namanya. Gitu. Sementara kalau pada gymnos dia hanya punya yang tracheit, yang sederhana. Gitu. Jadi maksudnya kalau di pembagian tanaman kan ada ini ada pelantai terbagi 2. Ada non vaskular itu lumut sana. Yang vaskular ini semua yang punya trakea tadi. Dia punya silem dan phloem, vascular flange, dia punya silem. Dan semua tanaman yang punya silem pasti punya bagian namanya tracheit. Itu pembuluh silem paling sederhana. Namanya tracheit. Gitu ya. Maka muncul istilah tracheophyta. Nah masalahnya yang tanaman vaskular ini terbagi 2. Ada yang non-seed plant dan ada yang seed. Ya, ini keluar paku gitu. Fun. Yang seed plant terbagi 2, ada gymnos dan angios. Maka baik yang 2 yang vaskular yang fun dan gymnos ini sama-sama punya tracheit saja. Jadi silem yang dia punya hanya tracheit, ini tracheit persamaannya dia. Adapun tanaman yang paling tinggi yaitu tanaman angios ini selain punya tracheit, jadi tracheit ini adalah semacam saluran silem yang sederhana. Sementara pada tanaman angios, dia harus punya alat yang lebih canggih. Kenapa? Karena sebagian besar dari angios itu tanaman yang tinggi-tinggi, pohonnya. Ya. Maka untuk mengantarkan air dari akar ke daun, dia butuh alat yang cepat. Itulah kenapa dia punya alat yang lebih canggih, namanya trachea. Di silemnya, ini bagian dari silem. Nah, maka kata soal yang tadi ini, ya, jadi ini sejatinya adalah trachea. Itu. Lubang besarnya ini namanya trachea. Untuk mengantarkan air lebih canggih. Nah, itu nanti bisa dibaca lagi ya, biar kita ringkas saja. Adapun yang kata resin, ini ada istilah resin, bayangin ini batang pohon pada pinus. Ya. Dia ngeluarin semacam getah. Ini getah. Getah ini sebagai anti fungi, anti jamur, biar jamur nggak makan dia, nggak nyerang dia. Dan anti serangga, insek. Untuk lawan serangga gitu. Ya. Maka di batang atau di daunnya itu ada lubang gede namanya tadi kanal resin. Dia bisa menghasilkan resin, senyawa itu tadi. Di mana resin ini tadi dia berupa getah lah gitu ya pada tanaman konifer nih. Kalau pada di manusia diaplikasikan untuk banyak hal, dipakai untuk cat ya, alat perekap dan macam-macamnya intinya. Dia banyak manfaatnya di manusia lah. Maka yang tadi kita jawabnya error gitu ya. Benar semua. Ada satu nomor lagi kalau nggak salah ya. Satu lagi. Tanaman yang bukan merupakan tanaman dengan siklus hidup perennial. Salah ketik. Pernah dengar? Belum. Belum ya? Belum pernah. Pembagian ini tentang lama hidup dari tanaman. Annual itu tanaman 1 tahun, maksudnya 1 tahun dia udah berbunga dan dia akan segera mati dalam waktu 1 tahun atau mungkin dipanen gitu ya. Ini contoh-contoh tanamannya ya, termasuk ini wortel ini enggak ya? Salah ini. Wortel itu masuk biennial, tanaman 2 tahun, sesuai namanya B2. Jadi dia butuh 2 musim atau 2 tahun untuk 1 kali siklus hidup, kemudian dia mati gitu ya. Contohnya wortel ya. Dan teman-temannya. Nah, tumbuhan perennial ini yang ditanyain di soal adalah tanaman yang panjang umurnya, lebih dari 2 tahun dia. Semua pohon-pohon, mangga dan yang lainnya itu tanaman perennial artinya atau taman tahunan. Tanaman yang panjang umurnya ini istilahnya perennial. Ini tanaman 2 tahun. Ya. Dia butuh 2 tahun untuk siklus hidupnya, cuma 1 tahun. Jadi gampang menjawabnya. Cari aja yang tidak panjang umurnya dari pilihan tadi. Coba. Cari yang tidak panjang umurnya.
Yang A bener gak? Itu anggrek, yang anggrek. Anggrek? Anggrek? Oke. Oh, anggrek? Enggak deh. Panjang Dia ya anggrek? berbunganya yang itu. Nah, Iya. nah. Yang enggak panjang. Ini semua panjang ya. Ini panjang. Anggrek panjang sih ya. Nangka dan asem ya panjang. Cengkeh dan kelapa juga panjang. Jawabannya yang talas. Oh, talas Ah, enggak. Dia bakal mati, Kak. talas itu ubi. Dia ya biasanya sih belum umurnya biasanya setahun gitu ya. Biasanya udah dicabut. Kalau enggak ya dia mati sendiri. Oke, kita jawab C ya. Oke, kita lanjutin di hari apa tuh ya? Sabtu apa Jumat? Saya lupa jadwalnya. Kalau kayak gini harus. Gimana? Kalau kayak ngapalin tanaman gitu, itu harus tahu gitu ya, Kak, satu persatu gitu. Kalau ada soal tanaman, terus kita kayak itu. Enggak. Saya ada cara tuh untuk ngafalin itu. Jadi caranya itu kita cukup hafalkan pengelompokan tadi ini. Oh, yang kamu tanyain apanya? Untuk secara tanaman secara umum kan maksudnya? Iya. Kalau saya caranya itu saya hafalin dulu pengelompokan tanaman jadi 5. Lumut, Pteridophyta, Gymnos, ini 5 kelompok nih. Kemudian Gymnos, monokotil dan dikotil. Monokotil dan dikotil asalnya sama-sama dari kelompok Angiosperm ini, ya. Tapi saya bagi 2 gini biar mudah untuk kita bedakan contoh tanaman. Kan gampang bedakan monokotil sama dikotil. Dilihat dari daunnya kan, daunnya apa dia menyirip Iya. apa lurus gitu. Maka kalau ada contoh soal, ambillah contoh soal misalnya tentukan dia masuk kelompok mana tuh. Misalnya tanaman bakau, tahu tanaman bakau yang ada di pinggir pantai? Iya, mangrove ya. Ya mangrove, dia masuk mana dari 5 pilihan? Bisa nggak kamu tentuin? Mangrove. Lumut bisa nggak? Kira-kira masuk lumut nggak? Mangrove? Enggak. Ya nggak mungkin. Enggak masuk. Paku? Aku juga nggak mungkin. Enggak. Maka tersisa 3. Cara menghafalnya 3 ini. Gimnas ini harus kamu hafal yang tadi yang saya catat itu. Memang ini yang harus dihafal. Gimnas ini harus dihafal ya. Contoh tanaman yang sering keluarnya apa? Ada 5 di situ. Tadi ada 4 kelompok di situ. Yang ini. Konifer itu yang sering keluar pinus sama damar. Kelompoknya pinus dan damar. Ini. Sikas rumpi ini pakis haji. Pakis haji. Genetophyta itu melinjo. Ginkgophyta ini ginkgo biloba. Nggak ada bahasa Indonesianya. Dia tanaman dari Jepang atau dari Cina itu belum ada nama Indonesianya. Ginkgo biloba. Buat obat itu. Maka ada 4 kelompok dan contoh tanaman yang sering keluar 5. Pinus dan damar itu masuk konifer. Pakis haji masuk Sikadophyta, melinjo Genetophyta, dan ginkgo biloba masuk Ginkgophyta gitu. Maka ada 5 contoh tanaman dan 4 kelompok gitu. Hafalin. Selain 5 ini, selain pinus, damar, pakis haji, melinjo, dan ginkgo biloba, kecuali yang tadi ini bahasa Inggris ini tanaman dari luar ini, ya. Tapi kalau soal-soal ujian mandiri yang lain ya secara umum dan simak mungkin ya, 5 contoh tanaman itu yang sering keluar. Karena bakau tidak termasuk dari 5 tadi, maka bakau itu masuk Angiosperm. Kita tinggal tentukan monokotil apa dikotil. Lihat daunnya. Mangrove daunnya panjang apa dia menyirip? Panjang bukan, Kak? Lupa tuh harinya. Bakau itu dia menyirip. Mah harus Menyirip ya. ini harus sering jalan-jalan ini.
Harus sering jalan-jalan biar caranya gitu sih saya kalau Betul. ada pengelompokan nama gitu. Iya, Kak. Oke, baik kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan dimudahkan ujiannya dan bisa lulus di SIMAK UI-nya. Amin. Amin. Oke, Amin. kita stop ya. Oke, makasih, Kak. Oke.